sangat tinggi, LDL obati, resikonya pada obati dan pramusia. Kalau dua-duanya negatif, berarti bukan sifilis, bisa juga sifilis masih infeksi, sifilis sangat lanjut, atau sifilis bersamaan dengan infeksi HIV dan imunosupresif. Nah, bagaimana dengan manifestasi klinis? Ada maternal, untuk yang primer itu karakteristiknya namanya kantre ya. Jadi lesi soliter tanpa rasa sakit, menonjol tegas dengan warna merah dasarnya rata. Kalau kita lihat ini mirip seperti apa namanya sayangan ya. Nah ini ya sembuh sendiri dalam waktu 2-8 minggu. Nah untuk yang sekunder ya itu berkembang 4-10 minggu setelah munculnya luka tadi. Jadi karakteristiknya bercak papular ya, lesi terakhir pada telapak tangan, alopecia ya seperti itu. Kemudian kondiloma lata. Nah, jadi bagaimana untuk kita apakah kita bisa tertular? Ya, kalau misalnya kita ada luka itu bisa saja. Tapi udah kalau yang seperti ini kita pegangnya harus pakai handscreen ya. Kemudian untuk yang laten, jadi ketika sifilis primer dan sekunder tidak diobati ini ya, akan tetapi manifestasinya sembuh dari sebelumnya. Ini hanya bisa dideteksi dengan serologi, dibagi menjadi early latent syphilis, prosesnya kurang lebih 12 bulan, late latent syphilis, atau undetection ini atau diagnosis dalam waktu lebih dari 12 bulan. Nah, tata laksananya untuk primer, sekunder, dan laten awal itu dengan benzodiazepin 24 juta unit intramuskular dosis tunggal. Untuk yang laten akhir atau tersier, durasinya tidak diketahui, itu juga sama tapi dengan dosis yang lebih besar, 7,2 juta ya, dalam satu dosis 24 juta unit dalam interval 1 minggu. Kemudian neurosifilis itu dengan apus Australian penicillin K 18 mg 24 juta unit per hari, diadministrasi dalam 3-4 juta unit setiap 4 jam atau sebagai infus kontinus selama 10-14 hari, atau propain penicillin K 24 juta unit intramuskular 1 kali per hari tambah propionidase 500 mg per oral 4 kali per hari selama 10-14 hari. Nah ini kita masuk ke infeksi hepatitis B ya, jadi pada dasarnya ya, hepatitis B virus ini terdiri dari double shield DNA virus ya, partikel bagian luarnya ini HBs yang tidak akan terdeteksi pada sakit, kemudian bagian dalamnya itu HBcAg ya, bisa terdeteksi sebagai HBcAg ya, merupakan simbol double stranded DNA dan DNA positif ya. Nah, kalau untuk pemeriksaan laboratorium, kalau kita temukan HBsAg itu artinya merupakan marker dari infeksi. Kalau ada IgM-nya anti HBc itu infeksi yang sudah yang akut terjadi ya. Kalau IgG itu yang sudah terjadi ya, jadi di masa lampau. Kemudian untuk kalau anti HBs ya, marker untuk infeksi ya, responnya pada bisa berespon pada vaksin, kemudian HBeAg atau anti HBe ini untuk melihat stage-nya, stadiumnya. Untuk HBV DNA itu untuk melihat karakteristik dari respon untuk terapi. Nah, untuk statusnya ada infeksi ya, HBsAg positif itu kalau infeksinya akut ya. Kemudian udah pernah hepatitis positif, kemudian untuk kondisi yang imun itu anti HBs positif ya. Kemudian kalau yang sudah
sembuh, Kegagalan itu kegagalan HBS dan AG penutupan di negatif, paru pada antibody sel positif paru dan itu sendiri karena ABS dipengaruhi berbagai positif. faktor termasuk Untuk kondisi proses imun, migrasi ya, dan vaksin fungsi itu ada di mana AG terjadi negatif, diferensiasi sel-sel C sensitif negatif, mesentelial pada ABS minggu ke-2 minggu ya. ke-6 Nah, atau yang minggu ke-4 berhubungan di mana dengan ada teori jaringan fungsi maternal dan fetal pembentukan otot-otot itu adalah imun di sekitar maternal area fetal umbilicus ya, yang seharusnya HBV bisa DNA tertutup level dengan pada adanya maternal elastisitas, HB tapi karena status tidak adanya fungsi mode itu sendiri, delivery maka terjadilah HBS herniasi pada minggu ke-12 duration, hingga tidak dapat kemudian bentuk dengan neonatal sempurna. immune Nah, deficiency hal ini ya. dapat juga Nah, mengganggu pada perkembangan dini tadi, untuk di mana screening HPV usus dalam pun bisa kehamilan itu yang dan dapat tidak. yang Jadi dapat meningkatkan untuk resiko infeksi ibu hamil dan kita lakukan gangguan pemeriksaan pada kelainan darah HBsAg yang dapat sekurang-kurangnya sebelum trimester 3. Kemudian HbAg ya, dan kita pemeriksaan viral load HBV DNA level ya. Nah, ini alur pemeriksaannya. Jadi hepatitis B lihat kunjungan perawatan antenatal pertama BSAG adalah anti-HBs. Kita lihat HBsAg negatif dan anti-HBs negatif. Artinya kalau untuk vaksinasi pasien ini berisiko tinggi sehingga kita perlu lakukan vaksinasi bayi saat lahir. Untuk HBsAg positif, nah itu kita harus lihat dulu jika penyakit aktif atau didapatkan sirosis, pertimbangkan perawatan. Kalau misalnya ada screening kontak di rumah dan pasangan seksual atau pemeriksaan HPV, DNA, ALT, HbAg dan anti-HBs sekarang dan minggu ke-28. Jadi kalau HPV DNA-nya lebih dari 200.000 unit per mililiter ini ya, pertimbangan mengobatan minggu ke-22. Kalau kurang dari 200.000 tidak diberikan pendamping, tapi belum mendapatkan vaksin. Kemudian dan kita harus cek dulu di mana ini terjadi suatu dengan adanya tanda-tanda lain sesuai pada tanda dan gejala masing-masing. Mikrosefali bisa tergantung pada sindrom dari itu sendiri. Di samping adanya overlocal pada perkembangan embriologi dari bayi pada usia normal 12 minggu. dan Lalu masalah pregnancy didapatkan 1 sampai 2 kali batas atas normal dan tidak dilakukan pengobatan, tapi tetap dipantau dengan HPV, HbAg dan ALT. Ya, kemudian kalau 2 sampai 5 kali batas atas normal atau lebih dari 5 kali ini dilakukan pengobatan, dilakukan tetap 3 bulan. Ya, kemudian kita lihat juga respon atau tidak respon. Kalau dia respon, pantau dengan HPV, HbAg dan ALT 1 sampai 3 bulan. Kalau misalnya dia tidak respon, pertimbangkan yang lainnya ya. Nah, untuk yang lebih dari 5 kali dapat indikasi mulai terapi bela DNA HPV kurang dari 2 kali dan tidak ada tanda kompensasi, biasanya dipantau 3 sampai 6 bulan untuk timbulnya rekonvalesen spontan. Ya, kemudian pengobatan hepatitis B dalam kehamilan. Nah, ini untuk kategori B itu tenofovir dan telbifudin. Yang C, telbifudin ini sebenarnya aktivitasnya dimulai dari minggu ke-30 ya, signifikan menurunkan risiko maksimal untuk child ya, kemudian frekuensinya resisten untuk pemeriksaan. Untuk pertanyaan apa yang pertama ya, untuk yang tenofovir dan telbifudin ya efektif dalam untuk HIV program ya. Jadi untuk sekarang sebenarnya memang yang kita perlukan itu adalah tes ya, untuk tes awalnya
pada dasarnya ya, hepatitis B tentang kehamilan itu berisiko baik pada ibu maupun janin. Ya. Nah, kemudian eliminasi pengeluaran maternal fetal. Itu kita perlu screening prevensi untuk HBsAg, kemudian status HPV, ya, kemudian masalah fungsi yang terlibat utama juga vaksin HPV untuk seluruh pernapasan pada karena kemudian HPV pada janin dengan ibu satu positif, kemudian virus ya, virus untuk yang HB1 positif, viremia ya dalam semester 3. Kemudian lengkapi 3 dosis HPV vaksin series. Nah, untuk yang hepatitis B ini 10-20% wanita akan mentransmisi virus ke janin dan langsung. Pencegahannya itu HPV ya, profilaksis. Kemudian datang selama kehamilan, terapi antiviral ya, lamivudin ini ya untuk trimester 3 itu kurang efektif ya. Jadi kita lanjutkan dulu pada Society for Maternal Fetal Medicine 2016 rekomendasi tenofovir bagi anak yang pertama bayi dengan serat positif khusus langsung pada saat lahir. Ya, nah ini vaksin HPV ya. Nah ini masih menjadi perdebatan karena kasusnya masih makin meningkat ya dari tahun ke tahun ya. Kemudian kalau kita perhatikan dalam retrovirus ya punya enzim yang disebut reverse transkriptase pada HIV 1 dan 2 yang bisa disebut associated disorder penularannya jadi yang kelihatan di atas sebenarnya masih banyak sekali yang belum terdeteksi. Jadi untuk dia lebih dari 15 tahun 0,26%. Ini untuk Papua dan Papua Barat ya, epidemi luas ya. Untuk estimasi jumlah populasi kunci ya, 500 sekian masih jumlah UDHA itu di 2020 itu 540 juta 1.100, tapi saya rasa ini kasusnya makin lama makin meningkat ya. Nah, ini Januari 2021 ya, jumlah kasusnya yang HIV itu makin meningkat. Nah, ini berdasarkan jenis yang laki-laki sebenarnya lebih banyak ya dari perempuan. Jadi kebanyakan menularkan HIV antaranya. Jadi kalau misalnya kita temukan kasus HIV di lapangan ya, di rumah sakit atau pada praktek itu kita harus tanya dulu ya bagaimana resikonya gitu ya, atau ya kalau kita harus informasi 3 sampai 6 bulan ya, kondisi pasiennya stabil. untuk faktor resiko pada dewasa itu mempunyai resiko lain, kemudian memakai jarum suntik, menerima donor darah, kemudian pernah putus jarum secara berjenjang. Nah, pada anak itu dapat dari ibu ya, ada HIV ada CD4 status gizi saat hamil, pemeriksaan dan darah. Jika bayi sendiri itu risikonya hematologitas lahir, kemudian tidak ada risiko untuk terjadi kemudian jenis persalinan dalam persalinan adanya janin dan episiotomi. Jadi dengan untuk intrauterine 5 sampai 10%, persalinan 10 sampai 20%,
setelah Jadi kita melahirkan ketahui itu 5 sampai lain atau 20%. dan kromosom Nah, tersebut ini di yang dalam bakteria. perlu Kalau seandainya dikerjakan ada, adalah maka LVI. mungkin itu bisa jadi Ya, kemungkinan kalau dapat terjadi onkologi pada janin kemudian tersebut. pilih ya persalinan yang aman nah HIV Ya, dalam itu kehamilan sindrom persalinan. Jadi Jadi yang menjadi masalah itu cakupan tes beberapa HIV bumi, kumpulan dari gejala ya, HIV bagi bumi oda, kemudian persalinan, kemudian pertama masih kali. di usia 20 sampai Ya, 30 jadi ini yang perlu dan adalah pemeriksaan dikontrol hamil dengan 27 HIV Februari. AIDS ya. Jadi termasuk juga cakupan tes HIV bumi, kemudian di persalinan. Ya, nah bagaimana mencegah seks? 2,5 Saling setia, mencegah bisa dan tugas ya. Jadi untuk kegiatan pencegahan primer kepada pasang usia sebelum terjadi infeksi. Jadi yang berbahaya adalah tidak adanya infeksi. Kemudian ya itu ya tidak setia, kontrasepsi, kemudian mobilisasi harus diberikan ini dia karena adanya risiko child ya sebenarnya proses embryogenesis dari transmission ya, maka pada dasarnya pada perempuan tidak dianjurkan untuk hamil, tapi ini kadang sulit juga ya karena dia sendiri nggak mau ya. Jadi pilihan kontrasepsinya itu vasectomy ADR ya, kemudian suntik dan implan, spons diafragma ya, kondom ya. Jadi pada dasarnya memang tidak bisa kita sulit ya. Jadi ini nggak ada cerita tentang hamil karena penularan. Begitu sudah ada penularan itu pasti akan menyebar lebih lanjut ya. Kemudian bagaimana mencegah penularan HIV dari ibu hamil dengan HIV ke bayi yang dikandungnya. Jadi pelayanan HIV ya, kemudian atasi dengan kerja dengan antiretroviral selain HIV dan bukan bayi dan ya. Nah, ini berikan dukungan psikologis ya, isu yang mungkin dihadapi ini kepatuhan minum obat, kemudian biaya pemeriksaan yang dihadapi ya lebih ini karena orang tuanya mungkin bisa menunggu dulu ya, kemudian biaya persalinan lebih besar daripada bayi normal ya. Nah, strateginya ya ini kalau dulu K4 pemeriksaannya 4 kali dalam fase kehamilan, ini sekarang harus 6 kali ya. Jadi 1 kali untuk trimester 1, trimester 2 2 kali, trimester 3-nya 3 kali ya. Nah ini jadi ANC terpadunya ya untuk ibu hamil itu ANC dengan 10T, kemudian ibu hamil dengan masalah gizi, ibu hamil berisiko komplikasi kebidanan ya, tujuannya sehat ya, dengan penyakit menular ibu hamil dengan gangguan jiwa. Nah ini penanganan tingkat lanjutnya, kemudian penanganan tingkat lanjut, kemudian penanganan gangguan jiwa ya dengan penyakit menular ya. Tujuannya supaya persalinan aman bayi sehat ya. Nah, sesuai dengan masalahnya. Kalau gizi kita beresin gizinya. Kalau dia berisiko ini harus di fasilitas kesehatan yang ini ya, kemudian yang dengan kompleks kebidanan harus ya. Jadi kalau terlihat seperti ini risikonya kehamilan untuk 1% ya, pada 14 hari ada persalinan itu
12% sampai 8%, Untuk yang kemudian pertanyaan sepatu pertama itu 7%, ya, sampai 6 bulan, kemudian sampai 24 bulan itu 3%. Jadi pada dasarnya untuk tanpa ASI itu dia pengeluarannya jadi menurun ya 15 sampai 20%. Sampai 6 bulan 15 sampai 30%, ya, pemberiannya sampai 2 tahun itu ada pelaksanaan secara 30-40%, karena tidak dianjurkan untuk menyusui, ya. di mana pelaksanaan bisa pelaksanaan operatif dan non operatif. Nah, karena resiko yang terjadi itu biasanya bayinya lahir dari PCR dan preterm, kecuali kalau ada tanda-tanda dia ada ya. itu atau harus ada tindakan segera. Nah, ini dengan pengobatan justru resikonya abortus, lahir mati atau PPLR. Jadi yang kita harus kerjakan itu cakupan tes HIV hamil, kemudian terapi ARV, ya. Itu, ya. Jadi terapi untuk terapi ini mulai sampai 24 sampai 28 minggu bayinya tidak tertular, tapi lebih banyak yang proses prematurus dan PPLR, ya, terutama pada minggu pertama, ya, trimester pertama. Persalinan pervaginam lebih banyak dari SC, ya, meskipun resikonya sebenarnya akan lebih tinggi untuk providernya atau operatornya, untuk dokternya sebenarnya. Nah, ini, ya. Kemudian tata laksana perinatal pada pasien-pasien HIV menurunkan transmisi secara dramatis, ya. Kemudian tidak ada bayi yang tertular antara 2005 sampai 2016. Di antara 50 ibu hamil, 57 kehamilan dan 57 bayi, ya. Nah, ini. Jadi semua ibu dengan HIV harus melakukan terapi ARV tanpa harus menggunakan ST4. Kemudian nanti Kita dilanjut masuk ada 3, ya, anestesi, bedah anak dan anak. Cara anestesi kita lakukan dan anestesi itu dilakukan bisa dilakukan secara spinal. Lalu setelah itu bayi dilakukan isi pada janin pada level spesialis terjadi ginekologis. Lalu stadium 4 berapapun itu. Setelah bayi lahir maka langsung kita dilakukan klasifikasi pada bayi. Mulai terapi Kita lebih lihat dari atau pada 14 minggu kehamilan, dengan ya. tadi dan pasti Pada stadium 1 atau CT-nya kita lihat dari anak-anak apakah sudah bisa stabil dengan aktual skornya berapa 2, 3, 4, lalu dari bedah CT-nya kurang dari 3. harus dilakukan Nah, kalau dari 13 itu sedini mungkin tanpa modal tulis dan jumlah CT-nya. 2019 itu termasuk 1 dan 2 itu regimen lama, 3 itu kombinasi dosis terpadu dan diduati, ya. Nah, untuk yang seperti ini, oh ya, sebentar, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya bertanya pada Dokter Kaisar, kalau kita lihat dari parameter yang dipakai pada USG, ya, pada USG itu kalau nggak salah dari 4 parameternya itu ada 1 yang menyatakan bahwa omfalokelnya itu dia lebih besar gitu loh. Yang 3 lainnya itu katanya diameternya relatif kecil. Ini sebenarnya mana yang benar? Ya, kalau kita lihat kayaknya 3 lainnya itu ya menyatakan bahwa dia relatif kecil, cuman ada 1 yang besar. Jadi sebenarnya kita harus pakai semuanya atau kita pakai 1 saja, ya. Nah, gitu. Apakah memang semuanya harus dijadikan parameter gitu loh. Jadi harus ketemu 4-4-nya, ya. Baru kita bisa menyatakan bagaimana diameter dari omfalokelnya. Tetapi kok ada 1 yang berbeda, ya. Kemudian tadi bagaimana nantinya untuk tata laksana persalinan? Apakah bisa dikerjakan sesegera mungkin atau bagaimana? Kemudian 1 lagi, kalau saya tidak salah membaca, ya, ini pada omfalokel ini
dia kan tetap harus diobservasi ya nggak? Karena ada kemungkinan komplikasi lanjutan. Nah sebenarnya jadi ANC-nya itu gimana prosedurnya? Ya, jadi kemungkinan apa sih sebenarnya yang kita takutkan? Karena pada dasarnya kalau dia besar artinya kemungkinan seluruh organ bisa terlibat di situ ya nggak? Masuk semua ke sana jadi maksudnya. Atau masuk di dalam omphalocalnya. Nah gitu. Jadi kapan kita harus mendeteksi omphalocalnya ini? Dia em, apa namanya mempunyai komplikasi yang lebih besar atau bagaimana? Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kita lanjut ya. Eh, nah, jangka waktu yang terakhir yang dianggap aman itu sampai sampai 6 bulan ya untuk mencapai keyword yang tidak terdeteksi, kemudian dilihat lagi 6 bulan, baru nanti dia bisa mencapai risiko yang minimal ya, atau dia dosisnya efektif ya. Kemudian langsung ke LICU itu untuk pertimbangan dari pemeriksaan. Ya, kemudian setiap wanita harus dites untuk infeksi menular seksualnya yang menerima ART dan viralnya kurang dari 50 kopi dan berlahir provaginam. Tapi biasanya kalau kita jarang untuk provaginam ya, kita harus SC ya. Terapi kombinasi itu harus kita pikirkan ya. Jadi sidofudin dan nevirapin ya. Kemudian untuk yang lama SC-nya elektif secara signifikan menurunkan transmisi. Ya, ada yang belum dijawab tadi? Ya, meningkatkan risiko komplikasi pada ibu ya kalau menggunakan sidofudin. Ya, rekomendasi Kemenkes ya. Ini bedah sesar masih masalah kapan kita akan melakukan dianjurkan dari bedah anak itu sendiri untuk dilakukan operasi pada usia kehamilan kalau seandainya pasiennya sudah stabil, untuk bisa kita lakukan mengurangi risiko 3 transmisi sampai 6 bulan setelah bayi ya, tidak rutin, tapi kita sih tidak adanya suatu masih menjadi pilihan ya. Kemudian menjaga transmisi, bayi tersebut. makanya ini jadinya naik SC-nya ya dari 16% sampai 67% ya. Di 2005 sampai 2007 itu lagi 51%, dan 10% lahir kemarin mungkin nggak ketahuan ya, dan naik sampai 26%. Sementara sebelum dilakukan operasi bisa kita lakukan pembungkusan pada bagian ya, dari 2003 sampai 2017 202 tahun dan 250 persalinan ya. Jadi kalau kita lihat ini 74,5% lahir provaginam ya. Ya, oke. Mungkin artinya kalau seperti itu pasiennya ada di NICU terus menerus atau gimana? Ya, untuk ya, izin kita akan observasi USG terlebih dahulu pada tanggal 27 Februari untuk ini baru kedatangan pertama pasiennya dokter. Jadi kita istilahnya kita follow up dulu progresnya bagaimana untuk hasil omphalocalnya. Lalu kita akan hitung ulang apakah ada perbedaan atau tidak. Tapi kalau dan itu berhitung berdasarkan screening tersebut. Kalau seandainya dia nilai OD per HC-nya ternyata lebih dari 0,24 setelah kita periksa, bahwa itu kemungkinan untuk biar prognosis pada janinnya itu sendiri harus ada tindakan eksis seperti pasiennya harus di NICU seperti itu. Ya, cukup Dokter Putri. Mungkin nanti ada pengarahan dari expert. Baik, terima kasih Dokter Fatima. Kita lanjutkan ke Nah ini SC ya, elektif maupun situ. Nah 12,8% ya, kemudian 63,5% SC berdasarkan indikasi obstetri, hanya 28,4% yang menghindari transmisi HIV, 0,7%-nya permintaan pasien ya. Nah sementara ini tidak ada bagian tertular ya, cuman takutnya di dokternya yang ketularan ya. Cukup.
Mengapa tambah 280 perempuan dari 2012 sampai 2017 ya, 4,5%, 55,7% gizi sempurna, 19,8% gizi aktif. Ya, jadi bersama Propak ini naik ternyata ya dari 18,9% menjadi 35,3%. Jadi mungkin ini juga karena antiretrovirusnya itu sudah disebar ke fase ke-1, jadi bisa dilakukan terapi lebih awal ya. Kemudian katanya untuk sekarang tidak ada persen vaginal FSC ya. Nah, untuk pada pasien Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Terima kasih untuk undangannya bayi ya, mengenai kasus sebenarnya ini. itu. Nah, dia meskipun ribet ya, tapi tarifnya sama 2,5 tapi ya, sudah jadi ekstra korporeal juga pada risikonya lebih tinggi ya. Ya, organ gitu abdomen deh. Ya. termasuk hepa, Oke. gaster, Nah, ini khususnya juga yang kita lebih perlu kerjakan jelek ya. dibandingkan kalau Apa tidak yang itu berbeda dengan radiasi. kondisi yang biasa. Kemudian untuk Nah, ini ya. Sama seperti kalau kita sebenarnya perlu bedakan nanti jamur waktu dia COVID ya, lahir apakah dia ompalokel atau dia gastroskisis. Kadang itu ya. kita tidak Nah, bisa bagaimana dengan membedakan. kontrasepsi? Apalagi kalau Ya. misalnya ompalokelnya Jadi itu sudah 73%, struktur. nah, Nah, kita 45%, membedakannya itu 45% kita lihat kondom yang dan penyebutan itu 19% masih itu ada pada ompalokel. ya, 40% Lalu tidak gastroskisis proteksi ya, memang sudah tidak ada kombinasi. Jadi kontrasepsinya bagian kemudian puncak dari umbilikalnya itu. secara Kemudian tata laksananya kalau misalnya dia terkait rutut usia pada saat dia istri hamil, misalnya, heteroseksual, kemudian rutut tidak paham itu kita perlu tidak kalau tahu booster status HIV artinya dia pasangan. bagian usus atau bagian Lihat ya. organ interabdomennya itu Kemudian ini terekspos dengan ya, udara kehidupan bebas, bayi resiko masih ada untuk kendala kehilangan panas bayi hipotermi, transmisi kemudian dia risiko untuk dan penelitian terjadinya untuk menjelaskan kenapa ada yang tertular ada yang hipofusi tidak atau ya. iskemik bagian ususnya. Jadi Ya, kita kemudian tutup defeknya itu ibu dengan boleh menyusui bayi kasa dengan steril yang ya, boleh lembab, syarat tapi dia jangan harus terus terlalu lembab. Bisa jadi kalau diberi misalnya cairan dia gel, kemudian ditutup sudah dengan plastik. mulai kombinasi Kemudian itu kalau udah sudah nggak boleh luntur lagi itu ya. kita pastikan miring Acceptable, baik, feasible, miring ke affordable, sustainable, sebelah safe kanan ya. ya, untuk mencegah Jadi dapat supaya diterima, ususnya sudah itu dikerjakan, tidak terguntir, atau jadi dia tidak kesinambungan yang aman. Nah, tidak bagaimana dengan nekrosis ya kayak gitu. Kemudian itu toksoplasma. kita dekompresi sudah Toksoplasma pasti itu dengan NGT, kemudian asa rektal tuh. ya, Terus karena dia kehilangan cairan yang cukup banyak ya, mungkin karena evaporasi, kita berikan cairannya itu lebih di atas cairan normal. Penambahannya bisa 20 cc per kilo. Sampai pasiennya dilakukan operasi, baik itu operasi yang untuk ditutup terlebih dahulu dengan silope atau dimasukkan ke dalam organ abdomen. Kemudian untuk ompalokel ini dia hasilnya itu terkait dengan kelainan genetik, kelainan kromosom ya. Kemudian terkait dengan anomali kongenital yang lain, misalnya kelainan jantung, kemudian hernia dramatika, kemudian kalau ususnya itu lebih ke volvulus. Berbeda dengan gastroskisis, gastroskisis itu tidak terkait dengan kelainan genetik atau kromosom, kemudian kelainan gastrointestinal yang lain, misalnya itu atresia anemia, atresia intestinal, misalnya duodenum, jejunum itu lebih sering ditemukan pada yang gastroskisis. Kemudian untuk awalnya kalau misalnya dia jadi ompalokel itu tetap kita pada saat selesai pemeriksaan. Tapi kalau misalnya dia yang kecil biasanya masih bisa kita kasih minum. Pada saat awal masih bisa dikasih minum, dan biasanya dari bedah itu konservatifnya tidak dilakukan tindakan operatif, tapi diberikan salep yang merangsang begitu yang besar sini. Ada beberapa kasus kalau yang kecil itu akan membaik dengan pemberian salep itu, dan dia organnya itu memang akan masuk sendiri. Nanti lebih lengkapnya sama dokter Sarita. Itu saja dokter, terima kasih. Lihat apakah dia memang termasuk yang positif palsu. Kalau dia tetap atau naik sedikit ya, berarti tetap ulangi tetap ya, kemudian ANC rutin dan bisa kita persiapkan untuk vaginal.
Kalau misalnya Dokter ada gejala Salita dulu, kronis Salita. pemaparan penyakit, Eh, itu kita lihat ulang titer gitu dok. ya. Halo, baik. Kalau meningkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dok. ya, kemudian contoh dari Janit Kalau itu minggu 20 sampai 24 itu lihat ya tadi hasilnya kalau positif dan IgM positif titernya dari 1 nah ini masih efektif masih kontroversi ya, tapi bisa juga kita terpaksa berdus tapi kalau setelah di minggu 12 masih ada ya. Kemudian Spiralisib pengobatannya 3x3 maka internasional Pirimetamib jadi intinya dia tidak pernah Misin isi atau itu tidak pernah Azithromycin, Valdaromisin, terus yang ya, bagaimana dengan rubella karena ini adalah pelayanan dari Tuhan, Eh, maka ini bisa di itu karena juga tidak ada proses kembali dikira sebagai penyakit yang lain. jadi Jadi kita harus lakukan pemeriksaan formasi normal pada program jadi kembali yang lanjut dengan delta. Nah, ini karena penyebarannya udara, jadi itu pasti akan mengalami malformasi. analisis ya. Makanya ini yang paling sering sebenarnya lebih sulit, harus pakai masker gitu ya, supaya nanti tidak tertular. Jadi efekasinya dalam 1 dari hematogen, jadi dia bisa menular pada janin ya. Kalau viremia fetal karena organik sampus ya. Nah, ya. Untuk neonatal 40 sampai 60% ya, lebih dari 8 minggu. Kalau pada kehamilan usia kehamilan lebih tinggi itu resikonya makin berkurang. Ya. Biasanya Oke, pada yang ringan tanpa gejala normal berasa lemas ya, sakit ngilu badan, sakit kepala, konsep ya untuk limfadenopati harus aurikuler ya, gelombangnya sampai 70 kali, santam memukul permukaan, sentrifugal pada badan atas, perut, ekstremitas, lateral ya. Jadi untuk wanita itu ada gangguan pendengaran, wanita katarak atau glaukom kongenital, pigmentari retinopati, gangguan pupil itu berwarna, splenomegaly, mikrocephaly, imunospaditis, kelainan radiologi ya, yang muncul dalam waktu 24 hari lahir. Dari UNC kita lihat kan ada CMV, memang prognosisnya akan lebih buruk dibandingkan kalau keluar. Yang lainnya ya ini sebenarnya sama seperti dari giginya ini karena ketika dia itu airport ya ada yang IgG dan IgM nya positif. Nah, kemudian ya kita lihat kalau misalnya dua-duanya positif, ya kita harus lihat ya IgG dan IgM-nya dengan elektroimmunohistoria atau ELISA ya. Kemudian imunoblot juga ya. Kemudian lihat kalau dia negatif dia tidak infeksi. Tapi kalau misalnya kita positif, IgM-nya negatif, lihat aviditasnya. Kalau dia tinggi artinya laten, tidak perlu evaluasi. Tapi kalau misalnya dia IgG dan IgM positif dan aviditasnya artinya infeksi primer ya. Lihat nih, follow up lagi. Kalau tidak ada hasil, kita harus lihat anggap dia bawa undefined CMV. Jadi tidak akan ditangkap infeksi CMV.
Ya, kalau misalnya terjadi jaringan IG dan IgM-nya positif, tapi aktivitasnya tinggi, artinya dia rekuren. kita pakai Ya, jadi tetap harus kita follow up. Ya, jadi pada dasarnya infeksinya bisa terjadi infeksi orofaring, ya, kemudian infeksi endokelial, viremia, kemudian replikasi di ginjal, piruria, dan bisa menyebabkan infeksi di cairan amnion. Ya, ada yang infeksi pada ibu hamil, gejalanya klinikal tidak terlihat, ya. Biasanya demam, mialgia, ya, sakit tenggorokan, ya, kemudian fatigue, untuk memeriksa laboratorium itu atypical lymphocytosis, hepatitis, kemudian trophil antibody responnya negatif, ya. Ini harus kita lihat dari pemeriksaan laboratorium, ya. Oke, itu CMV. Tetap juga ada kontak seksual. Transmisinya tertular pada saat persalinan tadi kita harus mulai buat, ya. C. Gejala klinisnya infeksi rekuren, laten dalam ganda saraf, tanpa gejala, lesi sedikit, tidak nyeri, bisa timbul pada lokasi yang sama dengan infeksi primer dan infeksi singkat, ya. Nah, ini diagnosisnya anamnesis, pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, untuk jaringannya mahal, ya, serologi, sensitivitas 97,5% dan spesifisitas 98%. Kemudian penata laksanaan dengan acyclovir, ya. Kemudian vaksin untuk topikal dioleskan tiap 3 jam, ya, 6 kali per hari selama 7 hari. Intravenous untuk kasus yang berat dan oral untuk infeksi primer, ya. Cegahannya belum ada infeksi, belum ada vaksin, ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke DBD. Ya, nah ini sirkulasi kehidupan ya, kemudian klasifikasi infeksi dengue pada tingkat peran individu, ya. Nah, jadi ini bisa dibaca sendiri, ya. Kemudian untuk warning pada dengue. Nah, ini kriteria untuk kemungkinan ada infeksi kalau dalam ternikatnya positif atau ada PTG, ya, kemudian leukopenia, kemudian ada rash, ya, mual muntah, ya. Kemudian pada kondisi yang berbahaya, ya, itu kalau sudah ada perdarahan di seluruh permukaan tubuh, ya, bisa jadi muntah darah, ya, dan kemudian ya, dan mucosa, ya. Kemudian kriteria untuk yang berat itu bisa sampai shock dan respiratory distress, ya. Kemudian yang organ yang nanti terlibat adalah liver, kemudian saraf, jantung, dan organ lain. Ya, ini kita bisa lihat, ya, masalah potensial itu ada shock perdarahan dan kerusakan organ itu pada hari ke 456, ya. Tapi kadang-kadang tidak terdeteksi, ya, seperti ini, ya. Nah, ini yang ngeri, ya. Ya, ada perubahan laboratorium, kemudian serologi nefrologi, ya, kemudian demam, ya, demam. Nah, ini 3, 4, 5, 6 dia kadang turun. Ini sebenarnya yang kondisi yang berbahaya itu turunnya itu bukan karena memang dia membaik, ya, tapi sebenarnya dia masih berlangsung.
ya, jadi demam berlangsung 7 hari, ya, manifestasi klinisnya itu demam tinggi, ya, gejala yang konsisten, kemudian potensi komplikasi, ya, dari dehidrasi, kejang, kemudian keluhan hebat, ya, tapi ini jarang, ya, kemudian periksa plasma, ya, ini mungkin sampai 8 jam. Jadi manifestasi klinis utama ya, tubuhnya normal, ya, kemudian pendarahan dan risiko umum. Kalau misalnya Potensi komplikasinya itu karena ada shock, ya, hipovolemia, koagulopati, gagal hati, ya, sampai shock, ya. Nah, reabsorpsi berlangsung 2-4 hari. Jadi makanya kalau dulu itu ada, kita cek tiap saat, ya, tiap jam malahan, itu kasihan sama pasiennya, tapi apa boleh buat, ya, karena memang kadang-kadang dia tidak terdeteksi. Justru masa yang sepertinya demamnya sudah turun itu yang sebenarnya menjadi perhatian kita, ya. Nah ini, ya, jadi deteksi virus itu bisa pada serum, ya, sampelnya, ya, kemudian hasilnya sampai 1-2 hari, ya, untuk serologi, aspek itu B12 atau 7 hari, ya, apalagi ELISA, ya, jadi alternatif penegakan diagnosisnya, ya. Nah, pada kehamilan gimana? Tapi paling tidak Ini kita sebenarnya harus lakukan SC karena apa? Karena ada perdarahan di seluruh organ tubuh. Jadi kita harus lebih cepat karena kadang-kadang kita tidak sempat untuk melakukan terapi cairan pada pasien BHF, ya, atau DBD. Jadi naikkan plateletnya lebih dari 50.000. Yang sering menjadi penanda adalah kondisi platelet atau trombosit, ya. Jadi kapan kita kerjakan? Saat fase febrile awal sebelum fase kritis, ya. Nah, sebelum tanda infarksi, ya. Nah, jadi berdasarkan kriteria WHO, demam atau riwayat demam terbaru berlangsung 2-7 hari, kasus dan trombositopenia apalagi kurang dari 100 di peningkatan yang paling kecil adalah mendiagnostik dini, ya. kapan tidak bisa diagnostik. Tadi dikatakan bahwa ada penyebab kematiannya, mudah, ya. kita segera ketemui Jadi, pada usia 8 selain itu ketemu di akhirnya DHB fisiologis. itu 4 Kalau tadi kan USG hidup benar-benar kelihatan tuh ada dari seluruh 40 masak ya. tuh, Jadi 4 kasus dari 45 kasus. dan ini mesti selesai dalam 10 minggu. Jadi kalau di atas 10 minggu, kalau masih ketemu ini adalah suatu kriteria rawat itu kurang dari 100.000. Tapi ada gejala yang lain, ya. Jadi kalau periksa pasien, mual, muntah, maka kemudian dalam posisi yang kan kelihatan ada masa ada tes, ya, perdarahan di seluruh kalau ada tubuh, masa itu juga ya, di kalau besaran ada liver, ya, lebih dari 2 cm. tapi di 20 minggu itu adalah maka kita tegakkan itu biasa dalam 10 sampai 15 minggu itu tegak, ya, dan yang kedua yang kita harus membedakan jadi pada dasarnya semua itu terjadi risiko sampai ke stillbirth dan yang pertama ya, jelas kemudian kalau ada risiko pada ibu, ya, itu pada yang dikatakan bahwa lebih 50% lebih itu ada dewasa, kelainan kromosom, kemudian ada obes, kelainan lain ya, terdekat. dengan komorbid, ya, Jadi kalau kita ketemu diabetes, walaupun yang itu renal selalu failure, nanya apa ya, yang tidak kemudian kan, itu menjadi jalan prognosisnya jangan tinggal salah. sendiri, Kita ya, ketemu jauh dari ketemu fasilitas kesehatan, itu lebih kemudian bagus. tidak ada transportasi, Ya, itu bisa karena konsekuensi tapi kalau yang paling besar itu adalah kesalahan prematur, ya. Jadi ini yang harus kita waspadai. Ada konsekuensi pada neonatus itu yang paling besar adalah gangguan ekosistem, ya. Nah ini artinya memang harus dirawat lebih cepat, ya. Kemudian transmisi hujan itu 5,6%. Jadi kalau ada overlocker lah jangan ini nanti semuanya bagaimana ada komunitas pada penelitian itu tapi kalau gastroenteritis yang paling besar itu pada kehamilan 3,8 kali, jadi penularan, kemudian usia, ya, jadi usia juga sebenarnya yang menjadi faktor penentu.
ya, Yang ketiga adalah bagaimana adalah setelah kita operasional, yang ketiga adalah kita cari apakah ada varian lain, dan bagaimana proses baik pun pada ini varian atau Jadi multivarian, pengalaman cek dia sama-sama dan pelaku pada pasien bisa sembuh sendiri tanpa itu juga bisa diciptakan. Tapi itu juga biasanya kalau terjadi kecil, kalau besar ya gitu. Ini risiko sekali tuh untuk pasien-pasien onkologi pengalaman terjadi juga. maternal distress. Mau Jadi dulu maternal mau distress banyak mati itu dulu sebelum operasi. artinya Masih di bagian anak zaman dulu ada saya kan masih kondisi bagian anak zaman dulu lah yang pasti ada memperberat ya. Jadi hal sindrom kita ketahui biasanya terjadi pada jalur operasi ya tunggu bagian kau itu severe, lama. severe Jadi preeclampsia kalau ya. bagus Tapi pada MF itu juga salah satu komponennya adalah trombositnya juga ikut turun ya, makanya kita sering diagnosis banding dengan kondisi preeklamsia. Ya, jadi kondisinya ini berbahaya sekali karena sering tidak terdeteksi dan tidak disadari. Masih aman Ya, masuk ke jadi diberikan tahunya gitu. dia berisiko Kadang-kadang pasien itu minta operasi lah terjadinya biasa kalau saya ketemu pasien kalau care ya. sebelumnya lain saya suruh pasien ketemu tersalita dulu. Jadi Ya. jelas bagaimana Ini pada bagaimana cara penghitungan cairan. Ya, jadi jelaskan pada pasien jalur salita jelaskan bagaimana. untuk pertama kali pada 10 kg sampai 100 langsung ml untuk mendapat informasi yang lebih kemudian jelas untuk dari 10 kg itu 50 cc per Nah, kilogram. mengenai persalinan memang sebetulnya bisa berkemungkinan bisa Yang selanjutnya adalah bisa. Jadi Yang penting itu jangan sampai jadi ruptur dari ya, jadi pada dasarnya itu memang harus kita berikan terapi cairan. Kita konversi dengan bagaimana kondisi platelet atau trombositnya ya. Jadi drinking water actively discouraged ya. Lebih susah lagi. Jadi kalau waktu lebih ya diberikan paracetamol ya simptomatik ya, tapi tidak boleh NSAID. Kalau kita coba normal malah lebih masih ya, jadi jadi jangan sampai kita menunggu ya, jadi harus lakukan cairan cepat. Operasi adalah kita dan segan-segan untuk membuat dirisan lebih besar baik pada perut maupun pada uterus. Gitu ya, untuk ada yang ingin dikomentari? Mohon maaf ya, karena saya bersamaan aktivitasnya dengan yang lain. Ya, mungkin terdengarnya ribut-ribut di sini. Oke, ada yang ingin bertanya? Kalau bertanya, pakai chat aja ya kayaknya ya, dari chat aja supaya nanti bisa lebih apa namanya, bisa lebih jelas. Oke, silakan. Ada yang ingin berkomentar? Dia melintang atau pada ada yang mau tanya? pada iris bisa kena di situ. Jadi hati-hati perhatikan posisi. Kalau tidak, nanti saya susulkan ya. Saya sudah bikin. Saya nanti akan bikin untuk penanganan kuis ya. Ada 10 pertanyaan, tapi mungkin nanti akan saya susulkan. Ya, nanti di apa namanya nanti. Nah, kamu sudah tolong dikerjakan ya, kemudian materinya nanti akan saya bagikan ya. Oke. Mungkin kita bisa akhiri dulu.